Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini sebagai kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang kapitalisme. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kapitalisme, bagaimana keadaan masyarakat yang memakai sistem kapitalisme ini, ada kalanya lebih baik kita mengetahui apa sih yang dinamakan dengan sistem kapitalisme itu. Jadi kapitalisme adalah ideologi dari salah satu sistem ekonomi yang meyakini bahwa adanya modal yang dimiliki oleh perorangan maupun sekelompok orang yang ada di dalam masyarakat dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. 1. Mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan untuk kepentingan tiap individu. Yang kedua, hak milik perorangan diakui. Di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis akan memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam menimbul kekayaan pribadi tanpa memperdulikan posisi yang lain yang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan hal yang sama. 3. Kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Intervensi dari pihak pemerintah sangat dibatasi, jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. 4. Bebas berkompetisi. Sistem ekonomi kapitalis sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Persaingan tersebut dapat terjadi antara pelaku bisnis. Mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan produk berkualitas kepada para pembeli. 5. Harga sebagai penentu. Sistem ekonomi kapitalis menerapkan mekanisme pasar yang bertugas dalam menentukan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu produk ataupun jasa. Apabila terjadi penurunan harga yang cukup rendah, maka negara diminta untuk tidak ikut. Negara-negara yang menggunakan ideologi kapitalis yang pertama yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara eksportir dan importer terbesar kedua di dunia. Yang kedua yaitu Inggris. Negara ini banyak menguasai kegiatan perekonomian adalah sektor swasta, namun pemberlakuan pajak yang kompetitif turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Yang ketiga yaitu Jerman. Dengan menggunakan ideologi ini, Jerman turut menerapkan tarif pajak yang kompetitif bagi industri yang ada di negaranya. Yang keempat yaitu negara Belanda. Negara Belanda terkenal sebagai salah satu penghasil gas dan energi hijau terbesar di wilayah Eropa. Negara ini juga memiliki industri IT yang cukup maju. Adapun di dalam keadaan masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Dikutip dari laman Investopedia, sistem ekonomi kapitalis membawa dampak positif berupa peningkatan inovasi serta kemakmuran masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah memberi kebebasan bagi para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, masyarakat bebas membentuk kegiatan usaha, serta dapat memunculkan banyak inovasi kreatif. Kemakmuran masyarakat juga meningkatkan karena harta yang diusahakan atau dihasilkan akan menjadi hak milik perseorangan atau individu. Analisis kami mengenai ideologi kapitalisme ialah karena kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan ataupun sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Alasan negara-negara menganut ideologi kapitalisme karena masyarakat cenderung bersaing lebih ketat sehingga terus berusaha mencapai efisiensi. Pancasila sebagai ideologi memiliki sejumlah kelebihan antara lain 1. Pancasila mengaku adanya Tuhan. Yang kedua, Pancasila menghargai setiap manusia. Yang ketiga, Pancasila mengutamakan persatuan seluruh bangsa. Ideologi Pancasila jelas memiliki kedudukan penting dalam berlangsung hidup di negara ini karena tiap aspek kehidupan ini berlandasan dan berpatokan terhadap 5 asas yang terdapat pada isi Pancasila tersebut. Dan Pancasila ini selamanya akan ditetapkan dan diterapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami meminta maaf. Sekian kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.